Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 subtema 1, yaitu pada materi PPKN. Nah, di tema sebelumnya kita sudah pelajari tentang penerapan sila pertama kedua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang penerapan sila Pancasila lagi. Oke, silakan dibuka di buku kalian, di buku tema halaman 11. Nah, di halaman 11 itu ada sebuah teks singkat, yaitu tentang mengingat tentang Raja Purnawarman yang sudah kita bahas sebelumnya. Raja Purnawarman merupakan membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Nah, kira-kira kalau dari sini yang terlihat bagaimana? Ya, di sini Raja Purnawarman itu mendahulukan kepentingan bersama, yaitu berupa apa ini? Berupa ini pengairan atau saluran air di kerajaannya dan membuat kerajaannya menjadi aman untuk semua rakyatnya. Nah, itu. Yang kedua, menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Nah, terkait ini tadi berarti kita harus mengingat dulu kemarin kira-kira Raja Purnawarman itu bagaimana. Nah, yang pertama adalah saluran air. Nah, saluran air itu berasal biasanya dari sungai. Nah, dari sungai diapakan? Dibuat saluran baru oleh Raja Purnawarman, aliran sungai baru yang bisa mengalirkan air untuk rakyatnya, mengairi ladang atau persawahan milik rakyatnya. Dan ini tidak membuat masalah baru. Nah, jadi apa yang dilakukan Raja Purnawarman di sini sudah bijaksana. Lalu apa ini? Membuat kerajaannya menjadi aman dengan membasmi perompak. Nah, itu juga merupakan tindakan yang bijaksana, karena bagaimanapun kalau lingkungan kita merasa aman, lingkungan kita itu aman, kita akan merasa lebih baik, lebih nyaman seperti itu. Nah, sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu sila keempat bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan makna silanya adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan, dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita mengambil keputusan yang bijak, ketika mengambil keputusan itu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, terus melakukan musyawarah dan demokrasi. Nah, itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, jadi tidak hanya pemilihan ketua kelas, pemilihan pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya, tapi juga kita bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah dan ketika mencari solusi itu mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama, itu merupakan juga pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, nah simbol sila keempat seperti yang kita tahu adalah kepala banteng. Nah, kira-kira kenapa sih kok kepala banteng? Nah, seperti yang kita tahu, banteng itu merupakan hewan yang hewan yang berkelompok, dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi hidupnya itu berkelompok. Nah, dan dia kalau sudah satu kelompok itu ya satu tujuan, satu suara seperti itu. Jadi dia rukun dengan kelompoknya. Kalau mengambil keputusan juga untuk kepentingan bersama, secara demokrasi, secara di situ banteng itu melambangkan kalau dia itu hewan yang kuat, tapi juga dia tetap peduli dengan lingkungannya seperti itu. Jadi sangat sesuai dengan sila keempat yang bunyinya
ini tadi, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dia apa ya, demokrasi di situ poinnya, yaitu ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengatasi semuanya dengan musyawarah, dengan satu suara, satu tujuan yang sama, seperti itu. Sama seperti banteng. Nanti coba kalian cari tahu lebih lanjut itu di Google. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya seperti apa bisa sampaikan tadi, yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu maksudnya adalah bersikap demokrasi, bersikap bijak, bersikap demokrasi, mementingkan, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ketika bermusyawarah itu dilambangkan dengan banteng. Nah, banteng memiliki sikap yang seperti itu. Jadi dia hidup secara berkawanan atau berkelompok. Nah, dan di satu kelompoknya itu dia bersikap demokrasi. Jadi kalau ada pemimpin yang ambil keputusan ya dia ikut. Nah, dia kemana-mana ikut. Atau mungkin kalau pemimpinnya atau keputusannya harus diambil bersama, ya mereka mengambil keputusannya bersama-sama, seperti itu. Oke, sekarang coba kita amati. Di sini ada gambar di halaman 12. Amati gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Ini ada Budi dan Amir. Budi dan Amir ini berteman. Nah, tapi secara tidak sengaja ini Amir ini menginjak kakinya Budi. Lalu Budinya marah. Nah, menurut kalian ini kira-kira apakah sikap yang menyelesaikan masalah atau tidak? Nah, sikap seperti ini mencerminkan sila keempat atau tidak kira-kira? Oke, silahkan setelah ini kalian jawab di halaman soal nomor di halaman 12 ini. 12 lalu dilanjut di 13. Nah, kalian juga tuliskan kira-kira contoh sikap dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa yang kalian bisa amalkan untuk pengamalan sila keempat ini. Oke, itu. Jadi halaman 12 dan 13 tentang ini ada ada gambar dan pertanyaan, itu kalian jawab setelah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain ada Raja Tarumanegara, nah ini juga ada raja dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi dulu itu ada kerajaan namanya Kerajaan Sriwijaya. Tempatnya di mana? Di daerah Sumatera. Ini. Nah, di daerah ini Sriwijaya itu antara Palembang dan Jambi di Sumatera. Nah, di situ dipimpin oleh seorang raja bernama Bala Putra Dewa. Pada waktu dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa ini, di kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak dalam bidang ekonomi. Maksudnya di sini seluruh rakyatnya itu makmur hidup di bawah kepemimpinan Bala Putra Dewa ini, dan di sana juga menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Nah, jadi banyak orang-orang itu yang datang ke sana untuk belajar, untuk mencari ilmu seperti itu. Dan kebudayaannya juga sangat maju. Jadi orang-orang ke sana belajar untuk kira-kira ada budaya baru apa ya yang tercipta, misalkan tari-tarian atau mungkin syair-syair seperti itu dan lain sebagainya. Juga belajar dari kerajaan Sriwijaya ini waktu dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Nah, kita lanjutkan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian,
Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Jadi yang dilakukan itu tidak hanya di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya, tapi juga Bala Putra Dewa ini berjuang untuk membuat daerahnya aman. Daerahnya aman dengan membangun armada laut yang kuat. Nah, ketika aman, banyak pedagang yang singgah itu merasa aman, merasa nyaman di sana. Jadi jadi ekonomi di sana itu bisa meningkat karena orangnya merasa nyaman, aman, jadi banyak yang datang. Ya, jadi kalau orang datang itu membayar upeti atau pajak atau bayar tiket lah istilahnya seperti itu. Jadi banyak yang datang, lalu ekonominya meningkat. Nah, banyak yang datang, banyak yang bayar, meningkatkan ekonomi atau meningkatkan pendapatan daerahnya seperti itu. Oke, jadi di sana bisa menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, coba apa? Di sini ada beberapa pertanyaan tentang raja ini Bala Putra Dewa. Apa hasil dari perjuangan terhadap kerajaan Sriwijaya, Raja Brawijaya terhadap? Nah, tadi apa? Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat apa tadi? Pusat pendidikan, ekonominya maju, lalu apalagi? Lalu pusat kebudayaan juga. Nah, hasilnya seperti itu. Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Nah, tentu saja karena berbeda pemimpin, kebijakannya juga pasti akan berbeda. Jadi belum tentu misalkan yang memimpin bukan Bala Putra Dewa itu akan sama seperti Bala Putra Dewa. Jadi belum tentu secara ekonominya itu makmur rakyatnya, belum tentu di sana menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan juga. Kemudian apalagi ini pertanyaannya? Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Kira-kira sikap kepahlawanannya seperti apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Ya, dia sama seperti raja di Kerajaan Tarumanegara itu, dia juga tidak mementingkan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri seperti itu. Terus dia juga mau berusaha keras, berjuang keras untuk memajukan atau memperbesar kerajaannya, memakmurkan kerajaannya seperti itu. Dan masih banyak sikap-sikap yang lain yang kalian bisa kalian bisa baca sendiri, nanti bisa tahu lebih banyak lagi sikapnya. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Bala Putra Dewa? Kira-kira perjuangannya apa? Dengan membuat armada laut yang kuat, untuk menjaga wilayahnya agar wilayahnya itu aman, sehingga banyak orang yang datang untuk berdagang di sana merasa aman. Dan dengan sukarela itu membayarkan upeti atau pajaknya. Berikan pendapatmu, apakah Raja Bala Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Nah, tentu saja ini bisa disebut pahlawan karena dia berjasa terhadap rakyatnya, membuat rakyatnya itu bisa hidup makmur, ekonominya terjaga, di sana juga aman, pendidikannya juga baik. Jadi karena menjadi pusat pendidikan, pasti di sana juga orang-orangnya itu sekolah semua. Dan budayanya juga maju. Misalkan di sana sudah tercipta tulis-tulisan, sudah tercipta tari-tarian dan lain sebagainya, syair-syair seperti itu. Oke, ya itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kegiatan kita kali ini. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian kerjakan di halaman 12 dan 13. Itu tadi ada soal cerita, kalian analisis kira-kira itu bagaimana menurut pertanyaannya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.